Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas 24 ayat 28 sampai 33. Kita tahu Tuhan Yesus menampakkan diri 5 kali pada hari kebangkitannya. Yang pertama kepada Maria Magdalena dan seterusnya selama beberapa kali kepada murid-murid yang lain. Yang akan kita baca kali ini penampakan Tuhan kepada Kleopas dan salah satu rekan yang lain yang tidak disebutkan namanya. Kisah ini dicatat di ayat 13 sampai 35 tapi kita akan membaca di ayat 28 sampai 33 saja. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan untuk kita semua. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saya rasa kita tidak asing ya dengan kisah ini. Tatkala sebagian besar murid, bahkan ke-11 rasul itu berkumpul di Yerusalem, di tengah-tengah ketakutan, tadi pagi Pak Febri menjelaskan dengan sangat baik bahwa mereka itu kan difitnah mencuri mayat Yesus. Bayangkan mereka dikejar-kejar oleh tentara Romawi karena dituduh mencuri mayat Yesus. Mereka ngumpet, kunci pintu, ketakutan, sesuatu yang sangat wajar. Tapi ada 2 orang murid yang pergi meninggalkan Yerusalem. Kita tidak tahu apakah mereka memang sedang perjalanan pulang karena guru mereka sudah mati. Tidak ada lagi yang bisa dilihat di Yerusalem. Jadi ya pulang saja. Show-nya udah selesai gitu ya. Atau mereka pergi karena takut ditangkap. Ya, kita tidak tahu. Tapi ini adalah satu pelajaran buat kita ya, bahwa di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kondisi yang mungkin kita bingung, kita takut, jangan meninggalkan komunitas. Kedua murid ini mereka pergi meninggalkan 11 murid yang lain, dan mungkin sebagian murid yang lain masih ada di Yerusalem, tapi mereka pergi menjauhi komunitas orang percaya. Dan mereka beruntung karena di tengah-tengah kaburnya mereka, Tuhan masih beranugerah bagi mereka. Saya ingin mengajak kita melihat kisah ini secara lebih detail. Pertama, mari kita lihat apa yang terjadi pada kedua orang ini. Kalau kita lihat di bagian sebelumnya, dari ayat 19, Tuhan tanya sama mereka. Dan mereka jawab pertanyaan tersebut. Ya, Tuhan tanya, apa sih yang kalian perbincangkan? Mereka jawab. Jawabannya panjang lebar. Bapak Ibu bisa lihat di ayat 19 sampai 24. Di situ mereka menyinggung karya Tuhan Yesus. Peristiwa kematiannya, bagaimana dia ditangkap, bagaimana dia disiksa, dan bagaimana Tuhan itu disalibkan. Dan termasuk di situ peristiwa kebangkitan Tuhan. Jadi mereka memberikan satu summary, daftar riwayat hidup Tuhan Yesus. Lengkap. Semua pekerjaannya, bagaimana dia berkuasa, berkhotbah, mengajar, bagaimana mereka berharap dia membebaskan Israel dari penjajahan. Lengkap semuanya.
Fakta-faktanya akurat. Nggak ada yang meleset satupun. Tapi Tuhan marahin mereka. Kalau kita lihat di ayat 25. Ayat 25 Tuhan marahin mereka, hai kamu orang bodoh. Mereka menyajikan fakta-fakta yang begitu lengkap. Kok Tuhan marahin? Apa yang salah? Ternyata semua fakta itu, semua informasi yang di kepala itu, cuma sekedar informasi, cuma sekedar kognitif. Mereka tidak mengaitkan akan pengetahuan mereka dengan realitas kehadiran Tuhan dan karya Tuhan dalam semua yang mereka sudah alami hari-hari itu. Bayangkannya mereka ikut Tuhan, mereka baca Alkitab, mereka tahu semua tulisan para nabi, tapi Tuhan tegur. Hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi mereka tahu semua informasi tentang Tuhan Yesus, tapi mereka tidak percaya bahwa itu adalah penggenapan nubuatan para nabi. Bukankah hari ini banyak di antara kita yang mungkin juga seperti itu. Kita rajin ke gereja, kita rajin ikut saat teduh, rajin baca ini itu, rajin macam-macam ikut kelas Alkitab dan sebagainya. Tapi semuanya ujung-ujungnya hanya jadi pengetahuan di kepala kita. Kita nggak mengaitkan apa yang kita peroleh di gereja dari firman Tuhan ke realita hidup kita sehari-hari. Buktinya apa? Ya saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara-saudari. Dulu saya kan pernah kerja sekuler ya. Sabtu Minggu saya spend banyak waktu di gereja. Senin kembali kerja, ya udah seperti biasa, seperti tidak habis kebaktian. Seolah-olah Sabtu Minggu itu nggak ada artinya. Ya udah Senin kerja seperti biasa, business as usual. Saya nggak mencoba menghidupi firman yang sudah saya terima. Saya nggak melihat realitas Tuhan di dalam pekerjaan saya dulu. Dan saya nggak tahu berapa banyak dari kita yang juga mungkin saat ini bergumul dengan hal tersebut. Kedua, pertama kita sudah lihat tadi apa yang terjadi pada mereka ya. Jadi mereka mengalami keraguan. Mereka tidak mengaitkan pengetahuan teologi mereka dengan kehidupan sehari-hari. Kita lihat yang kedua. Kita lihat apa sih yang Tuhan lakukan untuk membuka mata mereka. Di ayat 30 Tuhan Yesus dicatat duduk makan bersama dengan mereka. Dan ini mirip sekali dengan perjamuan kudus ya. Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahnya, membagikan kepada mereka. Saya nggak bilang bahwa di dalam perjamuan kudus pasti ada kuasa mujizat. Kalau kita perjamuan kudus pasti sembuh. Pasti langsung mengalami kesembuhan. Pasti ada sentuhan rohani. Ya itu sebagian orang mungkin mengkultuskan gitu ya perjamuan kudus. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa perjamuan kudus ini disebut sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen adalah sarana kita menerima anugerah Allah. Jadi elemen-elemen yang kelihatan ini, roti, anggur, air ya dalam baptisan, sakramen adalah sarana yang kelihatan yang menolong kita menerima anugerah Allah yang tidak kelihatan. Ini sakramen. Saya ingin ceritakan satu pengalaman saya terkait sakramen perjamuan kudus. Di awal pandemi tahun 2020. Waktu itu saya masih di seminary, kita di asrama dan COVID datang. Tiba-tiba semua penghuni asrama tidak boleh keluar. Kalau keluar nanti ada satu bawa pulang virus, semua kena, masuklah berita STT kami gitu ya, klaster baru di jalan mana gitu ya. Jadi kebijakan pada saat itu tidak boleh keluar, semua
di asrama saja, supaya tidak ada virus menyebar. Dan kita juga nggak boleh ke gereja, ibadah masing-masing, ibadah di dalam lingkungan asrama, online. Dan kita nggak ibadah berjamaah rame gini nggak, kita dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. 5 orang sampai 7 orang. Nah, di dalam kelompok saya mengatakan begini, kita kan sering ngomong nih ya, di kelas, di seminar, yang obrolan dengan dosen, kita tahu bahwa perjamuan kudus itu harus dilakukan sesering mungkin. Sesering mungkin. Dosen saya, Pendeta Budianto Lim, beberapa minggu lalu berkhotbah, beliau juga sempat singgung. Perjamuan kudus sebaiknya dilakukan lebih sering lagi. Nah, jadi di dalam kelompok saya itu, saya mengusulkan gimana kalau kita tiap minggu ibadah perjamuan kudus. Ada perjamuan kudusnya. Kita pimpin aja gantian. Kita minta izin dosen supaya jangan dipikir ini sekte apa sesat gitu ya. Kok masing-masing pimpin sendiri perjamuan kudus ya, nanti pikir ini sekte atau apa gitu kan. Kita minta izin dosen, diizinkan. Dan kita gantian, tiap minggu saya bikin pancake, kemudian beli wine, kita gantian ya memecah-mecah, kemudian perjamuan kudus. Dan saya merasakan bahwa weekly communion, perjamuan kudus yang dilakukan tiap hari minggu, tiap kali ibadah ya setiap minggu, itu memberikan dampak rohani buat saya. Saya lebih menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup keseharian saya lebih aware terhadap kelemahan saya, dosa saya ada dorongan lebih untuk menghidupi firman. Beberapa bulan kemudian, kebijakannya berubah. Kita nggak lagi beribadah dalam kelompok kecil, tapi gabung di aula. Otomatis kita nggak bisa tiap minggu lakukan perjamuan kudus ya, karena kita ikut dengan orang yang banyak. Di situ saya mulai berpikir, wah kalau gitu sekarang nggak tiap minggu perjamuan kudus, kira-kira merosot nggak ya? Kira-kira dampak yang kemarin itu, kesegaran rohani itu kira-kira hilang nggak ya? Dan saya mulai pikir secara terbaliknya. Saya coba pikirkan begini, seandainya saya perjamuan kudus tiap hari, atau kalau perlu sehari 3 kali, kayak minum obat gitu ya. Pokoknya tiap 6 jam roti anggur gitu ya, seandainya. Saya coba bayangkan. Apakah itu akan membuat hidup saya otomatis menjadi yang paling rohani dan paling suci? Melayang, kakinya gak nyentuh tanah. Apakah otomatis begitu? Saya pikir kayaknya sih enggak juga ya. Jadi bukan frekuensi perjamuan kudusnya ternyata. Jadi gimana kalau bukan frekuensinya terus apa? Seharusnya setiap momen dalam keseharian hidup kita itu menjadi sakramen buat kita. Ingat ya definisi sakramen tadi ya. Sarana yang kelihatan untuk menolong kita menerima anugerah Allah yang tidak kelihatan. Jadi semua yang bisa ditangkap alat indera kita, mata, telinga, dan semuanya, itu harusnya sarana yang kelihatan ini yang bisa kita tangkap dengan indera ini, harusnya menolong kita menghayati realitas kehadiran Tuhan dan anugerah Tuhan. Seharusnya begitu. Roti, anggur, air dalam baptisan, dalam perjamuan kudus itu bukan satu-satunya media yang bisa menolong kita ya. Jadi kembali lagi kepada kita, apakah kita mau menjadikan tiap detik kehidupan itu sakramen? Ini hal kedua. Hal yang pertama kita sudah lihat murid-murid tidak bisa melihat keseharian hidup Tuhan hadir. Mereka tidak bisa menjadikan setiap bagian hidup itu sakramen. Nah, dan Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong mereka melalui makan, melalui ngobrol. Mereka bisa menerima anugerah itu. Kita akan lihat lebih jauh ya. Nah,
Yang ketiga, kita lihat tindakan mereka setelah mata mereka terbuka. Di ayat 33 dan seterusnya kita lihat bahwa mereka pergi ke Yerusalem dan kasih tahu murid-murid lain mereka sudah ketemu Tuhan. Mereka bersaksi untuk kebangkitan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca berita GKMI, bulan Januari kemarin saya ada tulis satu artikel mengenai perjamuan kudus. Di situ saya mengatakan ada 3 signifikansi perjamuan kudus. Yang pertama itu adalah panggilan buat kita untuk mengakui Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Panggilan yang kedua, kita dipanggil untuk meneladani karya Kristus. Yang ketiga, perjamuan kudus adalah panggilan untuk bersaksi. Dan ini yang dilakukan para murid ya. Mereka akhirnya bersaksi untuk kebangkitan Tuhan. Kalau kita lihat sebagai hidup kita ini ya, semua hidup kita dari Senin sampai Minggu sebagai sakramen. Seharusnya setiap kesempatan, setiap peristiwa, setiap perjumpaan dengan orang siapapun juga. Kita harusnya melihat itu sebagai kesempatan untuk mengalami Tuhan. Kesempatan untuk meneladani Kristus. Dan kesempatan untuk bersaksi. Nah, ada 3 langkah praktis yang bisa kita coba lakukan. Yang pertama, setiap hari Minggu kita dengar khotbah. Kita coba pikirkan langkah praktis apa sih yang bisa saya lakukan dalam hidup saya Senin sampai Jumat terkait khotbah yang saya dengar hari Minggu. Jadi kita datang gereja ini bukan karena Senin sampai Jumat udah capek. Terus ke gereja, nyanyi-nyanyi, refreshing, ketemu teman, makan, hangout, terus jadi happy. Karena sudah capek, jadi di sini refreshing. Kalau kita lihat pola di dalam Alkitab, Adam dan Hawa itu tidak kerja dulu baru sabat. Mereka sabat dulu, mereka diciptakan di hari ke-6 Bapak Ibu ya. Jadi mereka diciptakan, mereka nggak kerja, mereka sabat dulu besoknya hari ke-7. Mereka nikmati hadirat Tuhan dulu, baru mereka kerja. Jadi harusnya hari Minggu ini, pas ya hari pertama minggu itu. Jadi minggu ini kan hari pertama. Harusnya inilah hari pertama kita alamin Tuhan untuk kita bawa ke hari selanjutnya. Jadi bukan udah kerja capek baru ke gereja, enggak. Kita ke gereja mempersiapkan diri besok jadi pelaku firman. Seharusnya seperti itu. Kalau kita ingat sejarah kita ya kaum Anabaptis, kenapa sih di tengah-tengah dulu ya abad 16, 17, dikejar-kejar, dibunuh, ditangkap, disiksa oleh kaum reformasi arus utama, kok sampai sekarang masih ada ya Anabaptis? Ternyata menarik. Pada waktu itu, banyak masyarakat yang belum Anabaptis, mereka melihat begini. Ada 2 kelompok. Kelompok reformasi arus utama dengan kelompok Anabaptis. Dan mereka melihat begini. Kelompok arus utama, mereka berbicara tentang iman. They were talking about their faith. Sedangkan kelompok Anabaptis, they were living out their faith. Mereka menjadi pelaku-pelaku atau mereka menghidupi iman mereka. Makanya gerakan ini tidak pernah hancur. Karena orang melihat dan orang makin banyak bergabung, makin banyak bergabung. Meskipun kelompok ini selalu kejar-kejar dan berusaha untuk membunuh gitu ya. Tapi makin banyak orang gabung ke sini. Kenapa? Karena kelompok ini menghidupi firman. Mereka nggak cuma talking about their faith, they are living it out. Nah, yang ini yang saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sudahkah kita menjadikan hari Minggu kesempatan kita makan makanan rohani dan kita hidupin di Senin sampai Jumat? Ini langkah praktis pertama. Yang kedua, biasakan percakapan rohani. Gerakan Anabaptis di abad 16 itu nggak punya pendeta-pendeta besar. Ya ada 1-2 tapi sebagian yang lain ditangkap, dibunuh. Pak Prana sempat singgung ini juga minggu lalu ya. Jadi
Mereka mengandalkan pengajar-pengajar awam dari jemaat sendiri untuk mengajar firman Tuhan. Dan mereka saling ngobrol supaya nggak terjadi salah tafsir gitu, supaya tafsirannya nggak ngawur. Mereka saling ngobrol, mereka saling diskusi untuk menentukan tafsiran akan firman Tuhan. Nah, sudahkah kita di saat kita ngumpul-ngumpul, kita itu percakapan kita itu spiritual talk? Atau jangan-jangan kita lebih suka gosip gitu ya. Ya saya juga kadang-kadang merasa kalau lagi ngumpul gitu ya, ini mau ngobrol apa ya yang rohani. Tapi tiba-tiba udah nyeletuk yang lain terus jadinya percakapan non rohani gitu, jadi gosip dan sebagainya. Memang lebih asik sih Bapak Ibu, tapi mari kita biasakan ya pelan-pelan, biasakan percakapan rohani. Yang ketiga, biasakan berbagi. Ya, berbagi dalam segala hal. Kalau kita perhatikan di ayat 29, Kleopas dan rekannya itu mendesak Tuhan, yang waktu itu mereka kira orang asing, untuk tinggal dan makan sama mereka. Padahal di situ dikatakan ya di ayat 28. Tuhan berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Jadi Tuhan pura-pura mau pergi, tapi mereka tahan. Mereka desak, ayo makan sama kita. Ayo ikut kita makan. Kebiasaan pada saat itu memang menjamu orang asing itu jadi satu jadi satu courtesy gitu ya, kebiasaan yang baik. Itu harus. Jadi bukan basa-basi tapi menjamu orang asing. Sama seperti Abraham kita lihat ya waktu Tuhan datang dalam rupa 3 orang. Dia mendesak, ayo mampir, ada roti, ada minuman gitu. Jadi menampung orang asing, menerima orang asing ini jadi satu kebiasaan orang zaman dulu. Baik di PL maupun di PB. Ini jadi satu kebiasaan dan keharusan. Dan Tuhan membuka kesempatan buat mereka hosting a dinner for a stranger. Supaya mereka bisa ketemu dengan Tuhan di momen itu. Kemurahan juga adalah salah satu budaya dalam gerakan Anabaptis Mennonite yang sudah biasa dengan hidup susah, penganiayaan. Sekelompok orang dikejar-kejar, harus ibadah sembunyi-sembunyi, sebagian mungkin tidak bisa bekerja seperti orang lain gitu ya. Dan mereka biasa berbagi. Nah ini salah satu ciri yang lain yang menjadikan Mennonite itu unik dibandingkan gerakan gerakan reformasi yang lain. Dengan berbagi kita mengakui bahwa Allah adalah sumber dari semua yang kita punya. Dengan berbagi kita meluputkan diri kita dari ilusi bahwa kita adalah pemilik dari apa yang kita punya. Dengan berbagi kita mengakui bahwa kita bersandar bukan pada uang tapi pada kemurahan Allah. Dengan berbagi kita menyatakan kasih kepada sesama. Sudahkah kita menghayati kemurahan hati sebagai sarana menerima anugerah Allah? Bapak Ibu Saudara-saudari, kesimpulannya. Kalau kita lihat poster di belakang, saya tulis nongki-nongki. Awalnya saya berikan satu judul, bersaksi di tengah keraguan. Karena tema KU satunya beriman di tengah keraguan. Saya upgrade sedikit, bersaksi di tengah keraguan. Cuma saya pikir berat amat ya, bersaksi di tengah keraguan. Saya kasih nongki-nongki. Nongki-nongki itu apa sih Bapak Ibu? Apa nongki-nongki? Nongkrong. Orang kalau nongkrong itu ngapain? Biasanya 2 hal. Ngobrol dan makan. Bukankah ini yang dilakukan Kleopas dan temannya? Coba kita perhatikan di Lukas 24 tadi. Mereka ngapain? Sepanjang jalan mereka ngobrol. Setelah itu mereka makan. Ngobrol dan makan. Ngobrol yang rohani tentunya. Dan makan dengan tujuan maksud memang ingin berbagi dan bersekutu di dalam kemurahan Tuhan. Dan semua ini ngobrol, makan, ini kan kita lakukan setiap hari. Tinggal apakah kita mau menghayati ini sebagai sakramen atau tidak. Sebagai sarana kita berjumpa dengan Tuhan atau tidak.
sarana kita mengalami Tuhan, menjadi pelaku firman, menjadi saksi buat Tuhan atau tidak. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami begitu bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah kehidupan kami, di mana kami bekerja, di mana kami belajar, di mana kami berkomunitas, kadang-kadang kami tidak melihat Tuhan. Kadang-kadang kami mungkin merasa jauh dari Tuhan. Bahkan mungkin kami merasa Tuhan tidak ada di sana. Tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir untuk setiap kami. Dan kami mau menghayati keseharian kami. Momen kami ngobrol dengan siapa aja. Momen kami makan dengan siapa saja. Menjadi satu sakramen. Momen kami mengalami Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Meskipun yang kami jumpai mungkin orang-orang yang nyebelin. Tapi kami percaya Tuhan mau melatih kami. Menjadi pribadi yang lebih sabar. Lebih mengasihi. Seperti Tuhan juga mengasihi kami. Tuhan tolong setiap kami menghadapi momen-momen kehidupan kami. Sebagai satu sakramen. Agar kami boleh menjadi saksi Tuhan. Di tengah-tengah realita kehidupan kami. Kami teringat untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang hari ini tidak bisa hadir. Mungkin mereka sedang liburan, sedang pulang kampung. Kami berdoa untuk mereka. Kiranya Tuhan juga hadir di momen mereka berkumpul bersama saudara-saudara yang lain. Mereka sedang liburan, Tuhan juga hadir. Supaya mereka boleh menghayati momen liburan, momen jalan-jalan. Sebagai momen kesempatan mengalami Tuhan. Dan bersaksi untuk Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya dalam sakit penyakit mereka, mereka juga boleh mengalami Tuhan. Dan menjadi saksi Tuhan. Ini doa kami. Engkau urapi setiap kami. Kiranya roh-Mu senantiasa memenuhi kami. Menyadarkan kami, memimpin kami. Hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.